got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia. Saya dari kelas S2H Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama dengan saya sendiri, Muhammad Reza Malik Wardana dari Universitas Negeri Jakarta. Dan saya akan membahas tentang pembulian di sekolah ataupun di seorang mahasiswa. Oke, pertanyaan saya yang pertama yaitu apakah Anda pernah mendengar tentang perundungan atau bisa disebut dengan pembulian? Pastinya pernah mendengar tentang perundungan dan pembulian, baik waktu saya masih di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah saat ini pernah mendengar hal itu. Oke, pertanyaan saya yang kedua yaitu apakah Anda pernah menjadi korban bully? Kalau korban bully bisa dibilang pernah, tapi tidak secara fisik. Oke. Secara perkataan aja sih. Oh, iya. Tapi sebenarnya itu tujuannya niatnya bercanda, tapi terkadang ada teman gitu yang melakukan perkataan secara berlebihan. Oke, Dan itu mungkin saya bisa bilang disebut pembulian juga sih. Iya, benar. Karena kan pembulian itu kan bukan berarti harus secara fisik doang, Iya, kan. betul. Ada juga kita secara perkataan ataupun yang membuat hati kita sakit itu berarti Iya, pembulian, kan. betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu jika pernah, ceritakan jenis pembulian yang pernah Anda dapatkan. Pembulian yang saya dapatkan paling cuma perkataan aja ya, perkataan saling mengejek aja satu sama lain, sama teman gitu. Tapi tetap itu bisa dibilang cuma bercanda ya, maksudnya nggak terlalu lewat. Terkadang ada juga yang sakit hati, tapi ya mungkin masih bisa ditahan lah. Oke. Oke, pertanyaan saya selanjutnya yaitu sebagai seorang yang pernah menjadi korban bully, apakah yang akan Anda lakukan jika ada pelaku yang sedang dibully dengan orang lain di depan mata Anda sendiri? Apa yang akan Anda lakukan? Pertama yang saya lakukan dulu, rasa kasihan dulu terhadap orang itu, karena di posisi itu saya juga pernah pasti mengalami rasa bully, apalagi dibulinya secara fisik ya. Pertama, yang kedua, kalau saya melihat kondisi sekitar dan saya bisa melarainya, pasti saya akan melarainya sih, akan mengatasi hal tersebut sih. Oke. Maksud, kalau sekiranya saya tidak bisa, saya akan lapor ke pihak yang berwenang, baik itu guru BK atau dan lain sebagainya. Atau semisalkan kayak orang ini dibully tapi di kampus ini berarti kayak dosen atau yang lain Iya, gitu pasti. kali ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan saya yang terakhir. Sebagai seorang mahasiswa, Anda juga harus membantu dan menjelaskan istilah pembulian tersebut itu bagaimana. Kalau menurut saya, yang bisa saya jelaskan, pembulian itu adalah penindasan atau perundungan yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain, atau sekelompok orang kepada orang lain, atau satu orang lain yang dilakukan secara sengaja dan niat pastinya ya. Dan biasanya pembulian itu ada yang secara kontak fisik maupun non fisik. Betul Kalau sekali. kontak fisik itu seperti kayak menendang, memukul, Iya, betul. mendorong gitu dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau kontak non fisik itu secara mengejek, mengatai, bahkan bisa lewat media sosial juga. Orang tersebut itu bisa kita bully dengan cyberbully, Iya, yang betul, pasti betul, sih betul. namanya. Nah, selain dari itu juga pasti kan bully itu ada dampaknya yang dirasakan oleh korbannya ya. Betul. Dampaknya pasti berasa pada mental Iya. korbannya itu. Dan biasanya, tapi mental korbannya orang itu beda-beda ya. Ada orang yang dibully Betul sekali. dia biasa aja, ada orang yang dibully yang mentalnya jatuh, ada orang dibully justru malah dia lebih bangkit lagi, Iya, lebih maju betul. lagi. Dan setiap orang beda-beda, tapi kebanyakan korban bully itu biasanya mental orang itu pasti Langsung jatuh, down ya. langsung Iya. down. Dan sebagai mahasiswa juga kan saya juga pernah merasakan pastinya tentang pembulian di sekolah kan. Jadi menurut saya kita harus stop pembulian di sekolah terhadap mahasiswa atau siswa-siswi yang lain, karena kita juga nggak tahu kan kayak mental seseorang itu pasti
ada yang jatuh dan ada yang langsung bangkit lagi gitu Betul, kan. pasti. Tapi dari kita cara orang itu ngebully seseorang yang lagi dibully ini kan kita nggak tahu kayak orang ini langsung sakit hati atau bagaimana gitu kan. Terkadang kan ada juga orang yang dibully langsung balas dendam, Iya, tapi terkadang harus seperti itu. tapi ada yang juga yang diam Ada karena yang diam. mereka takut Mereka takut akan nggak pembulian berani ya. tersebut. Iya, betul sekali. Jadi menurut saya stop banget pembulian ya, walaupun kita nggak bisa nggak bisa melanggar ya sebenarnya, karena sifat pembuli itu kan emang dari sifat diri sendiri gitu. Jadi kita tuh harus membataskan diri kita juga, terus kita harus nggak boleh ngebully orang lain gitu. Jadi menurut saya sih stop juga sih pembulian, karena nggak baik juga untuk kita kan kedepannya kayak gimana gitu. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kedua saya yang bernama Rizlia Febrianti dari mahasiswa UKI Universitas Kristen Indonesia semester 8. Pastikan kakak pernah mendengar istilah perundungan atau pembulian. Tapi kakak pernah nggak ngerasain hal itu atau gimana? Kalau untuk diri sendiri pernah Hmm. waktu zaman sekolah sih. Wow. Pertanyaan selanjutnya kan ini tentang jenis-jenis pembulian yang kakak alamin ya. Itu gimana sih maksudnya? Apa yang kakak alamin pembuliannya? Entah verbal atau non verbal gitu? Non-verbal sih kalau aku, jadi mereka lebih ngata-ngatain aku. Dengan kata-kata yang bikin sakit hati dan mental down gitu kali ya. Oh lah, ya baik. Jadi kan kita kan waktu zamannya sekolah apalagi belum terlalu stabil lah emosinya juga. Terus habis itu kita juga nggak bisa ngontrol diri kita, apalagi dengan orang-orang yang suka ngata-ngatain gitu kan ya. Jadi korban bully ya. Nah, apa tanggapan kakak kalau kakak misalkan ngelihat orang nih yang dibully di depan mata kakak, apa yang kakak lakuin? Wah, kalau kayak gitu sih sebenarnya susah. Kalau kita nge-handle sendiri kan susah. Kalau kayak gitu kita butuh bantuan seseorang. Nah, seseorangnya tuh kayak misalkan di sekolah itu harus ada Bantuan dari guru BK guru, atau hak yang ya wali kelas Uh-uh. atau panggil orang tuanya kalau udah bullynya tuh udah termasuk ke dalam bully yang kekerasan kali ya. Oh iya. sebenarnya bukan hanya kekerasan aja sih, dengan omongan pun itu kan juga malah bikin kita ini gak sih, mental kita jadi rusak gitu karena perkataan. Jadi malah mental health gitu ya. Pertanyaan ini kan yang pertanyaan yang terakhir ya kak. Tapi pertanyaan saya yang terakhir ini balik lagi dengan pertanyaan awal tentang penjelasan pembuli itu tuh istilahnya menurut kakak apa sih? Kalau menurut aku sendiri simple ya, bully itu salah satu perilaku atau tindakan seseorang yang yang memberi perilaku yang tidak enak untuk yang dibully lah kayak gitu. Kalau menurut kamu sendiri pembulian itu apa? Kalau menurut aku sendiri sih kayak tentang pembulian itu kita kayak kalau secara fisik tuh kita bertindak kekerasan kepada orang tersebut karena kita tidak suka dengan orang tersebut. Nah, kalau misalkan non verbal itu kan secara omongan ya. Nah, kadang tuh kalau misalkan ada seseorang yang menurut kita buruk di mata kita, pasti kan kayak omongan kita kan ada yang mungkin gak ngenakin orang tersebut sampai orang itu mungkin sakit hati atau mentalnya down gitu kan. Kadang kan apalagi di masa remaja ini kan pasti mental kita tuh gampang terombang-ambing kan. Entah ada yang dibully makin bangkit dan ada yang dibully makin down gitu kan. Jadi tergantung dari orang tersebut sih tentang pembulian itu. Pembulian itu kan secara verbal dan non verbal. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang ketiga yang bernama. Perkenalkan, saya Vina Putri Marzia dari SMA Negeri 8 Jakarta. Kita langsung aja ya wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, pasti Vina tuh nggak asing dong dengan kata-kata perundungan atau pembulian. Menurut Vina apa sih pembulian itu? Kalau dari pengertiannya sendiri kan pembulian atau perundungan itu merupakan tindakan kekerasan dari suatu kelompok atau seseorang terhadap orang lain. Nah, tentunya dari pengertian itu juga udah terlihat atau sudah dijelaskan bahwa
tindakan itu bukan merupakan tindakan yang bagus, dan tentunya sebagai manusia kita harus bisa memanusiakan manusia lain gitu. Jadi kita harus bisa tahu bagaimana cara memperlakukan seseorang, dengan salah satunya itu tidak membuli satu sama lain, gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, waktu Vina semasa SD, SMP, atau SMA, pernah nggak sih Vina tuh jadi korban bully? Oke, kalau untuk saya sendiri alhamdulillahnya enggak sih, belum pernah. Cuma mungkin kalau misalnya emang ngelihat langsung terjadinya tindakan bullying itu pernah sih. Pertanyaan yang ketiga, jenis bully apa sih yang pernah Vina dapatkan? Oke, jadi yang tadi udah dijelasin juga kalau misalnya saya udah pernah melihat tindakan bully secara langsung, dan yang saya lihat itu ada dua. Yang pertama ada fisik langsung dan verbal langsung. Kalau yang fisik langsung itu berupa tindakan yang mengunci seseorang dalam suatu ruangan, dan kalau misalnya yang verbal langsung itu tindakan merendahkan seseorang atau mencemooh gitulah pokoknya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seseorang yang sudah pernah melihat tindakan bully, pastinya kan Vina pernah ngelihat secara langsung dong, seseorang itu udah pernah kena tindakan bully. Apa sih yang akan Vina lakukan? Oke, baik, karena waktu itu saya ngeliatnya juga di sekolah, jadi yang saya lakukan adalah melaporkannya ke guru. Jadi supaya biar guru tersebut ya menghentikan tindakan bullying. Nah, tapi ada beberapa cara lain yang mungkin bisa kalian gunakan kalau misalnya memang itu terjadi di luar sekolah. Yang pertama, kalau misalnya kalian berada di tempat yang sepi tapi tidak jauh dari keramaian, kalian bisa lari dan minta pertolongan. Atau kalau misalnya kalian ada di tempat yang jauh dari keramaian, terus kalian melihat seseorang yang dibully, itu kalian bisa menghubungi 911 atau polisi. Terus kalau misalnya memang seseorang yang kalian bully itu merupakan teman kalian atau orang yang kalian kenal, kalian bisa menghubungi keluarganya atau orang-orang terdekatnya supaya bisa dimintai pertolongan. Oke, pertanyaan terakhir ini kan sebenarnya mengacu dengan pertanyaan awal. Sebagai seorang siswa, khususnya di SMA Negeri 8 Jakarta, boleh dong Vina berbagi ilmu atau menjelaskan mengenai tentang bullying itu seperti apa? Oke, jadi di awal juga udah jelasin kalau misalnya bullying itu merupakan tindakan penindasan. Nah, tentunya kita semua tahu kalau tindakan penindasan itu tidak baik dilakukan terhadap orang lain. Nah, tentunya tindakan ini juga perlu dicegah. Nah, sebelum mencegah ke orang lain, ini juga perlu dicegah kepada diri kita sendiri. Ada beberapa cara yang mungkin bisa mengurangi tindakan bullying pada diri kita sendiri. Yang pertama yaitu ubah mindset. Karena umumnya orang yang melakukan tindakan bullying itu memiliki mindset kalau misalnya mereka tindakan bullying, mereka akan merasa puas, merasa senang karena telah menyengsarakan orang yang mungkin mereka tidak sukai. Tapi oleh karena itu kita perlu ubah pikiran kita. Jadi gimana ya kalau misalnya nanti aku melakukan bullying, kira-kira apa aja yang akan aku dapat Iya, gitu. resikonya Iya, untuk resiko yang akan lebih aku lanjut. dapat gitu kayak gimana. Itu perlu dipikirin juga. Terus yang kedua yaitu pergaulan. Ini pergaulan tuh penting banget dan berpengaruh besar banget terhadap tindakan bully ini. Kita perlu memilih-milih teman dalam bergaul supaya kita nggak salah pergaulan gitu. Terus ya mungkin ya itu aja sih dari aku. Nah, kalau buat Kak Sabrina sendiri nih, kira-kira tanggapan Kak Sabrina terhadap bullying ini gimana? Kalau menurut aku kan, aku dulu juga pernah jadi bahan pembulian kan. Nah, dampak bully ini bisa mengancam setiap pihak yang terlibat. Contohnya baik untuk anak-anak yang dibully ataupun yang membuli. Bisa jadi untuk anak-anak yang melihat secara langsung pembulian tersebut. Terus dampak bagi si korban, maksudnya kayak aku gitu kan dulu pernah dibully, dampaknya bisa depresi dan marah ataupun punya trauma tersendiri. Terus juga untuk prestasi akademikku juga kurang karena tekanan batin dan fisikku juga sakit gitu kan. Terus habis itu kemampuan analisis siswa gitu waktu aku masih zaman sekolah. Makanya guys, stop bullying. Kita nggak boleh membuli seseorang yang kita aja nggak tahu mental seseorang itu kuat atau enggaknya. Kadang kan ada juga orang yang dibully, dia makin down mentalnya, ada juga yang makin bangkit gitu kan untuk mengubah segala sesuatu hal. Itu menurut aku. Oke, jadi kalau mentalnya udah baik, jangan dirusak, dan kalau udah rusak, jangan makin dirusak. Oke.
Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang keempat yang bernama Novia Aryani dari Universitas Sahid. apakah Pia sendiri pernah mendengar istilah perundungan atau pembulian? Pernah, mungkin bagi sebagian siswa, siswi atau mahasiswa tidak asing lagi, dan mungkin hampir semua bisa merasakan. Aku sendiri juga ngalamin juga waktu SD. Apakah Pia sendiri pernah menjadi korban bully entah di SD, SMP, SMA ataupun di kuliah? Pernah di zaman SD, kan deket sama guru ya. Terus teman-teman pada bilang cari perhatian banget gitu. Jadi mereka pada nggak suka dibully gitu. Oh, berarti secara tidak langsung itu dengan perkataan doang ya, nggak Perkataan fisik kan ya? tidak menyakiti. Jika seseorang yang pernah menjadi korban bully, apa sih yang akan kamu lakukan di saat ada orang lain yang dibully di depan mata kamu sendiri? Sedih ya, karena aku juga pernah merasakan kayak gitu, dan pasti akan aku tegur kayak, kamu nggak pantas buat ngebully. Kita kan juga nggak tahu mentalnya dia gimana. Apalagi kalau misalkan kayak di SD, SMP itu kayak Masih kecil banget. iya, ya. dan lagi pula juga kita harus ngadu sama yang guru gitu kan, Iya. atau pihak yang berwenang. Sebagai seorang mahasiswa, saya harus menjelaskan dan berbagi ilmu tentang pembulian kepada narasumber saya yang bernama Novia. Menurut saya, pembulian itu di sekolah ataupun di tempat perkuliahan itu sih hal yang wajar sih sebenarnya, cuman sama aja. Iya. Dan kita tuh mau bilang tidak boleh, tapi itu dari pihak kita sendiri, kita yang melakukan gitu. Tapi kan kalau misalkan kita pembulian terhadap orang lain, resikonya akan semakin besar. Mungkin kalau misalkan kita udah membuli orang tersebut, diri kita itu sudah lega untuk membuli orang tersebut, tapi kan kita nggak tahu mental orang lain itu kadang Sakit bisa hati, iya. bisa down atau bisa makin bangkit gitu loh. Nah, kalau menurut saya sendiri, pembulian itu kan secara fisik ataupun non fisik, dan itu pun termasuk hal yang tidak wajar gitu loh. Apalagi kan sudah menyakiti orang lain gitu ya. Alangkah baiknya sih mendingan dijauhkan aja gitu. Kita boleh berbagi ilmu dengan siapapun ataupun main dengan siapapun, tapi kita harus tahu batasan. Kalau orang itu negatif, lebih baik kita jauhkan. Hari ini saya akan mewawancara narasumber saya yang kelima, yaitu Perkenalkan, nama saya Ahmad Wiryajati Jayusesa, profesi saya sebagai guru di suatu SMA. apakah Kak Jati sendiri pernah mendengar istilah tentang perundungan atau bisa dibilang dengan bully? Untuk saya sendiri pernah, sering sekali, soalnya banyak murid saya yang mengadu ke saya bahwa menjadi korban bullying itu sendiri. Apakah Kak Jati sendiri pernah menjadi korban bullying? Untuk saya sendiri pernah ya, di masa saya mengemban ilmu di sekolah menengah, yaitu sekolah SMP, saya menjadi korban bullying. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jika Kak Jati pernah merasakan bullying, coba ceritakan tentang bullying apa yang pernah Kak Jati rasakan. Waktu saya di sekolah SMP, saya pernah dibully karena tidak bisa bermain bola ya, lebih tepatnya kurang jago lah. Nah, kemudian saya mendapatkan bullying verbal dari teman saya, yaitu seperti contohnya, udah sana jangan main sama gua, lu gak bisa main bola, segala macam, seperti itulah. Sebagai seseorang yang pernah dibully, apakah yang akan Kak Jati lakukan ketika ada seseorang yang dibully di depan mata Kak Jati? Kalau untuk apa yang saya lakukan, pertama saya akan menegurnya secara baik-baik. Tolong jangan lakukan bullying di tempat umum karena itu memberikan pengaruh psikologis yang lebih terhadap korban. Lalu kemudian jika tidak diindahkan atau tidak digubris oleh si pelaku, maka saya akan melakukan tindakan kedua, yaitu melindungi korban dari atau membawa jauh korban dari si pembullying tersebut. Oke, pertanyaan terakhir mengenai sebagai seorang mahasiswa, saya harus menjelaskan dan berbagi ilmu tentang bullying kepada narasumber saya yang bernama Ahmad Jati. Menurut saya bullying itu perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalkan seseorang itu tidak suka dengan kita, bisa jadi orang itu
bermain kontak fisik ataupun dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan di hati kita. Kan kita juga nggak tahu, berbagai orang kan pasti berbeda-beda, ada yang dikatai atau dibully langsung down ataupun dia tambah bangkit gitu kan. Segitu aja wawancara dari saya, Sabrina Aulia, dan narasumber saya yang bernama Muhammad Reza Malik Wardana. Priscilia Biabayanti, Vina Putri Marzia. Novia Aryani. Ahmad Lejati Sesa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan menyakitkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.